Berita kematian itu disiarkan lewat masjid. Pak Muhyiddin, sesepuh desa, meninggal dunia menjelang sahur. Maka ramailah rumah Warkono, si penjaga masjid. Dia cucu Pak Muhyiddin. Mereka tinggal berdua di rumah tua di ujung kampung. Pak RT, Pak Lurah, Mat Piti, imam masjid datang selepas subuh menjelang jenazah diberangkatkan ke permakaman. Orang-orang kampung yang datang pun semakin ramai. Pak Muhyiddin memang sesepuh kampung dalam pengertian yang sebenarnya. Usianya 93 tahun. Usia paling tua di antara warga kampung. Bila ada hajatan apapun, dialah yang ditunjuk membacakan doa. Bila ada orang meninggal, Pak Muhyiddin yang memandikan dan mengafani jenazah. Dia biasanya dibantu beberapa orang. Orangnya murah senyum. Bila berjalan selalu menunduk. Orang-orang kampung menyebutnya Pak Muhyiddin yang ramah, Pak Muhyiddin yang baik. Dan setelah meninggal, semua kebaikan Pak Muhyiddin itu yang dibicarakan orang-orang. Tiap manusia pasti mati ya, Cak? Gus Mut membuka pembicaraan dengan Cak Dlahom ketika mereka menikmati buka di teras belakang selepas maghrib. Mat Piti dan Nodi pergi ke rumah Warkono, tahlil di sana. Romlah lenyeh-lenyeh di kamarnya. Gus Mut tahu pertanyaannya memang tak perlu dijawab. Dia hanya iseng memancing Cak Dlahom berbicara, meski yang dipancing juga tak segera menjawab. Kematian tak bisa ditunda ya, Cak? Sekali lagi, Gus Mut bersuara. Cak Dlahom menoleh sambil tersenyum. Senyum yang menurut Gus Mut lain dari yang lain. Betul, Gus. Setiap manusia pasti mati. Kematian tak bisa ditunda. Apa kamu ingin mati? Ya enggak toh, Cak. Sampean itu. Siapa juga manusia yang ingin cepat-cepat mati? Saya apalagi. Masih muda. Gak tahu kalau... Aku maksudmu, Gus. Cak. Gus, dulu di zaman Nabi Sulaiman ada cerita soal orang yang melihat Israel. Israel, Cak? Iya, Israel. Malaikat pemutus segala kenikmatan. Wih, ngeri ya, Cak. Suatu hari, ada seorang laki-laki tergopoh menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menagih janji yang pernah disampaikan Sulaiman kepadanya. Wahai Nabi Allah, karena kesetiaanku padamu, sesungguhnya engkau pernah berjanji akan memenuhi permintaanku. Aku tidak pernah lupa janjiku. Apa yang engkau minta? Dengan kelebihan yang diberikan Allah padamu, bisa mengendalikan angin, tolong terbangkan aku ke negeri yang jauh, sejauh-jauhnya. Kenapa engkau meminta aku untuk menerbangkanmu sejauh-jauhnya? Karena aku sungguh ketakutan. Apa yang engkau takutkan, wahai Fulan, sehingga wajahmu begitu pucat dan engkau memintaku menerbangkan kamu? Wahai Nabi Allah, sebelum aku menemuimu, seseorang telah datang ke rumahku. Seperti apakah orang itu? Dia sangat asing. Aku tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Apakah dia mengucapkan sesuatu? Tidak. Ia hanya berdiri dan melihatku dari jauh. Tapi setiap kali aku menatapnya, sungguh semua bulu kuduku berdiri dan semua sendi tulangku jadi lunglai. Wahai Fulan, yang kau jumpai adalah Israel, pemutus semua kenikmatan. Ajalmu sudah dekat. Tidak, Nabi Allah. Karena itu aku menagih janjimu yang akan memenuhi permintaanku. Tidak ada guna engkau menghindar. Perbanyak saja ibadahmu kepada Allah.
Wahai Nabi Allah, tolong terbangkan saja aku ke negeri yang sangat jauh saat ini juga. Sulaiman akhirnya memenuhi permintaan laki-laki itu. Lewat kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, dia memerintahkan angin untuk menerbangkan laki-laki itu ke negeri yang jauh. Angin pun menerbangkannya hingga sejauh-jauhnya. Namun, setibanya di negeri yang dimaksud, laki-laki itu malah jatuh tersungkur. Di negeri yang jauh, itulah laki-laki yang mencoba menghindari dari Israel menemui ajal. Cak Dlahom meminum kopinya. Dia mulai menyalakan kreteknya. Gusmut menghabiskan serabi buatan Romlah. Pembicaraan keduanya malam itu memang cukup mencekam. Jadi takut atau tidak takut, mau atau tidak mau, kematian pasti datang juga ya, Cak. Tak luput sekejap pun. Namun, sebelum jasad mati, mestinya ada kematian yang lain. Maksudnya, Cak? Ada kematian yang lain, Gus. Kematian yang seharusnya dijalani oleh manusia sebelum jasad mereka mati. Mana ada manusia yang mau menjalani kematian, Cak? Itu perintah, Gus. Perintah dari yang pengasih dan penyayang. Kematian apa itu, Cak? Manusia diminta mematikan terlebih dulu nafsu-nafsu mereka sebelum jasad mereka mati. Setidaknya agar nafsu mereka pernah merasakan kematian. Gimana caranya mematikan nafsu, Cak? Saya saja tidak tahu nafsu saya apa aja. Semua keinginanmu itu pada dasarnya nafsu, Gus. Ia meletup-letup di dadamu. Marah, dengki, dendam, malas, bosan, ingin berbuat baik, ingin beribadah, dan sebagainya. Semua nafsu, Gus. Kok beribadah nafsu, Cak? Ya, bila kamu tak tahu untuk apa dan siapa ibadahmu, bila kamu hanya ingin pamer dan dipuji, termasuk dipuji oleh dirimu sendiri, yang orang lain tidak mengetahuinya, kecuali dirimu sendiri. Waduh, repot ternyata ya, Cak. Nafsumu yang bilang repot. Ia berusaha menipumu, mengelabuimu. Gusmut manggut-manggut sambil terus mengunyah serabi. Dia memperhatikan Cak Dlahom dengan serius. Cak Dlahom terus mengisap kreteknya. Kalau nafsu sudah dimatikan, terus ngapain kita, Cak? Kamu akan diberikan keburukan dan kebaikan. Allah memberikan keburukan. Tidakkah Dia maha baik, Cak? Dan memberikan kebaikan. Betul kamu, Gus. Kalau Allah itu maha baik, lalu siapa yang maha buruk? Wah. Ya, ndak. Menurut sampean siapa, Cak? Keburukan dan kebaikan akan diberikan oleh Allah padamu, Gus, setelah kamu sanggup mematikan nafsumu. Lalu untuk apa semua itu, Cak? Sebagai cobaan, sebagai fitnah untukmu agar kamu tahu, Gus, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya, Cak. Tidak terkecuali satupun. Sampean belum jawab pertanyaanku loh, Cak. Pertanyaan yang mana? Yang buruk tadi. Kamu akan tahu sendiri, Gus. Dari teras belakang rumah Mat Piti, bulan menggantung di langit. Bentuknya tinggal seperempat seperti roti yang habis dimakan rubah. Gusmut menghabiskan serabinya. Apa saja nafsu itu, Cak? Kamu ingin makan, tidur, minum, bersenggama, dan sebagainya. Itu nafsu hewanmu. Kamu bosan, malas, benci, marah, dendam, dan seterusnya. Itu nafsu setanmu. Kamu ingin sholat, berpuasa, berhaji, bersedekah. Itu adalah nafsu malaikatmu. Semua berkumpul di kita, Cak. Semuanya, Gus. Dan itu semua yang harus saya matikan. Kamu kendalikan, Gus. Untuk apa sih? Kan semua pemberian Allah. Agar kamu mengenal dirimu, lalu mengenal Tuhanmu. Gusmut terdiam. Bukan karena serabinya sudah habis, tapi karena kata-kata Cak Dlahom. Agar dia mengenal dirinya,
lalu mengenal Tuhan. Siapa sebetulnya diri kita ini, Cak? Gusmut kembali bertanya. Cak Dlahom tidak menjawab. Dia merasa Gusmut sudah banyak bertanya dan dia tak perlu menjawab. Cak Dlahom takut kalau pertanyaan Gusmut dijawab semua. Bukan saja mulut Gusmut akan terus menganga, tapi otaknya juga bisa menganga.